Selamat malam, Bapak, Ibu, dan Saudara semua. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kalau ada yang sakit, semoga segera sembuh. Bapak, Ibu, Saudara, selamat bertemu kembali dalam persekutuan tengah bulan Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Pewartaan Sabda akan dilayani oleh Pendeta Hizkia dari GKI Taman Aries. Dan saya sebagai worship leader, saya bernama Eka. Selamat buat Pendeta Hizkia, selamat melayani sebagai hamba Tuhan dan selalu menjadi berkat khususnya untuk jemaat GKI Taman Aries. Bapak, Ibu, Saudara, kita bisa hidup sampai sekarang. Kita bisa mengikuti Malam Puji dan Sabda. Semuanya adalah karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Malam ini kita bersekutu untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Dia adalah Allah yang begitu mengasihi kita. Kasihnya sungguh agung, tiada bandingnya. Kasihnya sungguh mulia. Kita menaikkan pujian, agunglah kasih Allahku, bersama paduan suara lansia GKI Gading Indah. NKB 17 bait pertama sampai dengan ketiga. Agunglah kasih Allahku. Agunglah kasih Allahku, tiada yang setaranya. Neraka dapat direngkuh, hati kamu tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, andaikan ranting kalaunya dan disambung pujangannya, dengan genap mengungkapkan kasih mulia, dan langit pun akan tetap membuat kisahnya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat-Nya. Agunglah kasih Allahku. Benar, andaikan laut tintanya dan langit jadi kertasnya, tidak akan muat untuk menuliskan kasih Allah kepada kita. Marilah kita bersyukur dan membuka malam puji dan sabda malam hari ini dengan doa oleh Ibu Liliana Esther. Mari kita satukan hati kita untuk menghadap Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu, di mana Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu di sini, walaupun melalui Zoom, untuk bernyanyi, memuji Tuhan pada malam puji dan sabda malam hari ini. Ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, dan khususnya Engkau mau berkati Pendeta Hizkia Gunawan yang akan bawakan renungan pada malam hari ini. Ya Bapa, sertailah acara MPS dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Doa ini kami alaskan hanya dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Amin.
Ayat yang menjadi landasan kita dalam malam puji dan sabda hari ini merupakan salah satu ayat yang kita bacakan sebagai Injil di hari Minggu yang lalu, Minggu Prapaskah keempat. Sekaligus ayat yang sudah menjadi ayat favorit bagi banyak orang Kristen di dunia. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan malam ini, lewat refleksi-refleksi oleh Pendeta Hizkia, kita bersama-sama akan merenungkan bagaimana agungnya kasih Allah bagi manusia. Kasih-Nya menyapa kita dalam berbagai kondisi dan situasi. Kasih-Nya menyapa kita dalam berbagai tindakan maupun perbuatan. Dan semuanya bermuara pada satu pernyataan Tuhan. Aku mengasihimu, hai umat manusia. Jika kita bertanya kepada Tuhan, sejak kapan Ia mulai mengasihi kita umat manusia? Kira-kira apa yang menjadi jawabannya? 1 Yohanes pasal 4 ayat 16 menyatakan bahwa Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam Dia. Ayat ini menyatakan bahwa kasih begitu melekat dengan Allah. Kasih bukan sekadar perbuatan Allah, tetapi kasih adalah eksistensi dan keberadaan Allah itu sendiri. Maka pertanyaan sejak kapan Allah mulai mengasihi kita tidak lagi relevan. Selama Allah itu ada, Ia selalu memancarkan kasih dalam segala laku dan perbuatannya. Dan dengan begitu, penciptaan pun menjadi bagian dari pancaran kasih-Nya. Bukan hanya manusia, semua ciptaan pun merupakan bentuk kasih-Nya. Jika kita merefleksikan Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua, penciptaan terjadi saat Allah berkarya di tengah bumi yang belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan oleh karena kasih-Nya, Ia mengubah kegelapan menjadi terang. Oleh karena kasih-Nya, Ia mengubah bumi yang belum berbentuk menjadi langit, laut, dan darat. Oleh karena kasih-Nya, Ia menciptakan manusia untuk berkuasa atas seluruh ciptaan, yaitu menjaga dan memelihara semuanya itu, agar Allah tetap melihat bahwa semuanya itu baik. Dari kisah penciptaan ini, kita dapat merefleksikan bahwa kasih Allah adalah kasih yang mentransformasi ketidakbaikan menjadi kebaikan. Dan ternyata pertunjukan kasih-Nya ini kembali diulang saat Allah mengikat perjanjian dengan Nuh. Pada saat itu Allah begitu marah dengan kejahatan manusia, sehingga Ia berniat menghapus seluruh makhluk yang telah Ia ciptakan. Namun kemarahannya ini semata-mata terjadi karena Ia ingin melihat dunia menjadi baik kembali. Ia pun memberikan kasih karunia kepada Nuh dan menyelamatkan Nuh dan seisi bahteranya dari air bah yang mematikan. Alih-alih menghancurkan dunia, Allah malah membarui keadaan dunia. Allah malah membarui ciptaan. Ia ingin melihat bahwa semuanya tetap baik di matanya. Ibu, bapak, dan saudara semua, sekali lagi kita merefleksikan
bahwa kasih Allah selalu bergerak untuk mentransformasi ketidakbaikan menjadi kebaikan. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup saat ini? Sudah 1 tahun lamanya kita hidup dalam pandemi COVID-19. Tidak bisa disangkal, pandemi ini mendatangkan banyak ketidakbaikan bagi hidup kita. Maka yang menjadi pertanyaan, apakah Allah sudah berhenti mengasihi kita? Rasanya tidak bisa kita simpulkan seperti itu. Jika saya serta ibu bapak dan saudara semua hari ini masih bisa mengikuti MPS, bukankah itu bukti bahwa Allah masih terus mengasihi kita? Melalui sabda Tuhan, luka-luka kita dibalut dan dipulihkan. Melalui pujian, ratap kita diganti dengan harap. Kasih-Nya selalu mentransformasi ketidakbaikan menjadi kebaikan. Tapi bukan berarti tidak ada lagi ketidakbaikan. Bagi kita yang percaya pada keajaiban cinta kasih-Nya, di dalam segala ketidakbaikan kita akan merasakan bahwa Allah begitu romantis mencintai dan mengasihi kita. Cinta kasih-Nya menyadarkan kita adanya kebaikan di balik ketidakbaikan. Cinta kasih-Nya menyadarkan kita adanya keindahan di balik kerapuhan. His love is beauty for brokenness. Beauty for brokenness, hope for despair. Lord, in the suffering, this is our prayer. Bread for the children, justice, joy, peace. Sunrise to sunset, your kingdom increase. Shelter for fragile lives, cure for their ills, work for the craftsman, trade for their skills, land for the dispossessed, rights for the weak, voices to plead the cause of those who can't speak. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Refuge from cruel wars, havens from fear, cities for sanctuary, freedoms to share. Peace to the killing fields, scorched earth to green. Christ for the bitterness, His cross for the pain. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Rest for the ravished earth, oceans and streams, plundered and poisoned, our future, our dreams. Lord, and our madness, carelessness, greed, make us come
change our love from a spark to a flame. Lighten our darkness, breathe on this flame until your justice burns brightly again. Until the nations learn of your ways, seek your salvation and bring you their praise. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. God of the poor, friend of the weak, give us compassion, we pray. Melt our cold hearts, let tears fall like rain. Come change our love from a spark to a flame. Cinta kasihnya bukan lagi sekadar percikan, tetapi menjadi sebuah kobaran. Ya, memang cinta kasihnya hadir di tengah kerapuhan. Dan bahkan cinta kasihnya pun hadir di tengah umat manusia yang karena kerapuhannya telah melukai hati Allah. Tentunya kita ingat bagaimana manusia pertama Adam dan Hawa saat mereka berdua jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa tentu telah melukai Allah. Mereka telah makan buah terlarang yang ada di dalam Taman Eden. Adam dan Hawa pun sudah mengetahui konsekuensinya bahwa dengan memakan buah terlarang tersebut mereka akan mati. Namun apa yang terjadi? Di tengah rasa malu yang muncul dalam diri Adam dan Hawa saat mereka menyadari bahwa diri mereka telanjang, Allah justru mencari mereka. Allah memang menghukum mereka berdua sehingga harus keluar dari Taman Eden. Tetapi mereka diberikan kesempatan untuk tetap hidup. Bahkan jika kita melihat Kejadian pasal 3 ayat 21. Allah sendiri yang membuatkan mereka pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk terus hidup dan melanjutkan kehidupan. Semangat serupa juga terekam dalam kisah anak yang hilang yang diceritakan oleh Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32. Kita mengetahui begitu durhakanya si bungsu saat meminta warisan kepada ayahnya. Itu sama saja dengan menyumpahi bahwa ayahnya sudah mati. Namun saat si bungsu kembali ke rumah sang ayah, setelah dirinya bangkrut akibat berfoya-foya dengan harta warisan yang sudah ia terima, sang ayah justru menyambut dan bahkan merangkul si bungsu sebelum si bungsu itu sempat meminta maaf dan memohon ampun atas perilakunya. Kisah ini bukan sekadar cerita mengenai anak yang hilang.
Almarhum Pendeta Emeritus Kuntadi Sumadikarya pernah menyatakan bahwa kisah ini justru menceritakan bagaimana kasih Allah yang mengalir begitu deras. Dosa dan kesalahan yang dilakukan oleh manusia ternyata tidak dapat membendung kasih Allah yang mengalir begitu deras. Sang anak bungsu disambut kembali dalam perayaan. Dan sang ayah memberikan kesempatan kepada sang anak bungsu untuk hidup bersamanya kembali. Sekali lagi kita dipertontonkan oleh kisah kasih Allah pada manusia. Kasih Allah yang memberikan kesempatan kepada manusia untuk melanjutkan kehidupan. Inilah yang menjadi perenungan kedua kita mengenai pernyataan Tuhan yang mengatakan, "Aku mengasihimu." Kasihnya bukan sekadar mentransformasi ketidakbaikan menjadi kebaikan. Tetapi kasihnya pun memberikan kesempatan kepada kita umat manusia yang oleh karena kerapuhan kita telah melukai dan menyakiti hati Tuhan. Lalu ibu bapak dan saudara semua, bagaimana dengan kita? Bukankah ia pun selalu memberikan kesempatan kepada kita? Bukankah ia tetap menyediakan dirinya untuk kita jumpai? Walaupun kita sering meragukan kuasanya dan bahkan marah kepada Tuhan. Bukankah ia tetap memanggil kita untuk menjadi pelayannya? Walaupun kita penuh dengan keterbatasan dan kegagalan. Bukankah ia tetap mengetuk hati kita? Walaupun kadang kita sudah mengeraskan hati pada sabda dan kehendaknya. Di dalam setiap persoalan dan pergumulan, ia tetap memberikan kesempatan kepada kita untuk merasakan kasih-Nya. Ia memberikan kesempatan untuk kita terbang tinggi bersamanya. Tiada yang mustahil baginya. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Firman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kau yang bersamaku. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, tak ada yang mustahil. Tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oleh karena kasih-Nya, di dalam segala kerapuhan diri kita sebagai umat manusia, Ia selalu memberikan kesempatan kepada kita. Inilah yang membuat kita mengaku bahwa tidak ada yang mustahil di hadapan-Nya. Dan bahkan di dalam puncak karya keselamatan, karya kasih-Nya, Allah tidak lagi sekadar menerima kerapuhan manusia. Melalui peristiwa salib yang dalam 2 minggu ke depan akan kita rayakan dalam Jumat Agung. Allah di dalam diri Kristus Yesus merengkuh kerapuhan itu. Kehadirannya di tengah dunia justru menjadi kesempatan baginya untuk merengkuh dan merasakan kerapuhan manusia. Kristus dihukum walaupun ia tidak berdosa. Kristus disiksa walaupun ia tidak pernah melakukan kesalahan. Kristus menderita walaupun penderitaannya diakibatkan oleh ulah manusia. Kristus menyerahkan nyawanya, walaupun ia adalah sumber kehidupan. Peristiwa salib menjadi bukti kasih-Nya
ditunjukkan melalui kesediaannya untuk berkorban. Inilah poin refleksi 3 kita pada malam ini. Kasihnya bukan sekadar romantisme yang menghanyutkan setiap orang pada kenikmatan cinta. Kasihnya bukan untuk kenyamanan dirinya. Kasihnya justru membuat dirinya harus berkorban. Bahkan ia berkorban nyawanya. Kasihnya begitu total, tidak setengah-setengah. Maka ibu bapak dan saudara semua, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah merasakan totalitas kasih Allah dalam hidup kita? Atau justru penderitaan dan kesusahan yang kita alami malah membuat kita menggerutu dan mempertanyakan kasih Allah? Mari kita merenungkannya.
tentunya hanya rasa syukur yang dapat kita berikan atas kasih Allah yang dinyatakan kepada kita. Kasih Allah yang begitu total dan bukan hanya kasih yang terjebak pada romantisme belaka. Allah mengasihi saya. Allah mengasihi ibu bapa dan saudara semua. Allah mengasihi kita semua. Allah mengasihi kita saat dirinya mentransformasi ketidakbaikan menjadi kebaikan. Allah mengasihi kita saat dirinya memberikan kita berbagai kesempatan. Walau kita yang rapuh telah melukai dan menyakiti dirinya. Allah mengasihi kita saat dirinya bersedia mengorbankan nyawanya. Inilah bentuk kasih Allah yang kita refleksikan pada malam ini. Dan ketiga bentuk kasih ini telah menyadarkan kita benang merah dari kasih Allah. Kasih Allah adalah kasih yang selalu memberikan kehidupan kepada kita, ciptaannya. Kasih Allah adalah kasih yang memulihkan agar kita tetap hidup. Kasih Allah adalah kasih yang menjaga kita untuk terus melanjutkan hidup. Singkatnya, kasih Allah adalah kasih yang menghidupkan. Sebab seperti Kristus Sang Firman yang dalam sabdanya berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka apa yang menjadi balasan kita pada kasih-Nya yang menghidupkan? Berikan bagimu tubuhku, darahku, engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Kataku mulia dan rumah yang gelap telah ku tinggalkan demi dunia gelap. Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku tinggalkan semuanya, apakah balasmu? Ku sudah disesat, tersiksa dan pedih, supaya hilanglah dosamu yang kecil. Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Ku pikul salib bagimu, apakah balasmu? Pemazmur dalam Mazmur pasal 116 ayat 12 menyatakan, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Kita tidak mungkin membalas semua kasih Tuhan yang begitu besar. Kita tidak mampu membayar harga dari kasih Tuhan yang menghidupkan. Namun ada satu hal yang dapat kita lakukan, dan mungkin hanya satu-satunya untuk membalas kasih-Nya.
kita hanya bisa mensyukuri kasih-Nya dengan menjaga kehidupan yang menjadi tujuan dari kasih-Nya kepada kita. Kasih-Nya sudah menghidupkan kita. Maka sudah sepantasnya kita menghargai kehidupan yang sudah Ia anugerahkan sebagai pancaran kasih-Nya kepada kita. Hasrat untuk membalas kasih-Nya sudah sepantasnya mendorong kita untuk bangkit melanjutkan kehidupan. Mari kita bangkit dari segala kepesimisan dan melangkah bersama di dalam harapan. Mari kita bangkit dari segala kegagalan dan menatap bersama hari depan. Mari kita bangkit dari segala salah dan celah dan melatih diri untuk hidup dalam kehendak-Nya. Mari kita bangkit dari segala rintangan dan bahaya yang mengancam dan melanjutkan langkah hidup dengan tenang. Dan mari kita juga bangkit dari jerit tangis dan duka. Sebab tangan Tuhan yang akan selalu menopang kita. Kasih-Nya menghidupkan. Maka marilah kita membalas kasih-Nya itu dengan melanjutkan hidup. Sebagaimana Tuhan menciptakan manusia dari debu, marilah kita bangkit dari abu, menjadi ciptaan baru yang mensyukuri kasih-Nya. Inilah balasan kita atas kasih Tuhan dalam rasa syukur kepada-Nya. Kami bangkit dari abu, dari salah dan cerah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit nangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati yang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu, dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyak rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menetap, membuat kami tenang. Kepadamu-lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasang berserah. Terpujilah Allah Bapa, pemberi kehidupan. Terpujilah Yesus Kristus,
Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan boleh mengikuti puji-pujian dan juga mendengar firman Tuhan yang barusan kami diingatkan kembali bahwa Engkau mengasihi kami dan bahkan memberi yang terbaik untuk kami. Karena itu Tuhan, berilah kami, kiranya itu boleh motivasi kami untuk memberi yang terbaik juga dalam melayani Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami memberi untuk kemuliaan nama-Mu dan juga untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan untuk proses vaksinasi yang saat ini sedang dilaksanakan di seluruh dunia, termasuk di negara kami. Kami berdoa khususnya agar vaksinasi negara kami juga dapat berjalan dengan baik. Kiranya masyarakat bisa menerimanya dengan baik juga Tuhan, dan juga kami berdoa agar Engkau yang menolong supaya proses ini akan membantu meredakan bahkan menghentikan penyebaran virus COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa agar orang-orang yang sudah divaksin, agar mereka pun tubuh mereka dapat menerima dengan baik dan dapat membangun kekebalan bagi tubuhnya untuk menghadapi virus. Kami juga berdoa agar Engkau juga tolong menjaga mereka-mereka yang tidak bisa divaksin mungkin karena penyakit ataupun karena hal lainnya. Kiranya mereka pun bisa dihindarkan dari penyebaran virus karena yang lain sudah mendapat vaksin dan sehingga penyebarannya bisa tidak mempengaruhi mereka. Kami berdoa untuk semua petugas yang melayani ini, kiranya Engkau juga yang lindungi dan jaga, Engkau yang beri mereka kekuatan dan sukacita untuk melayaninya. Bapa, kami juga malam ini mengingat bahwa di gereja kami juga sedang terjadi pergantian ataupun sebagian dari penatua yang akan mengakhiri masa pelayanan dan juga sebagian yang diangkat untuk jadi penatua di masa pelayanan yang baru. Kiranya Engkau sertai Tuhan semuanya, baik yang mengakhiri maupun yang baru memulai kiranya atau yang meneruskan. Kiranya semua Tuhan sertai dan Tuhan pimpin supaya hidupnya tetap menjadi berkat dan juga makin menjadi berkat melalui pelayanan penatuan. Kau juga berkati struktur maupun formasi baru dari MJ. Kiranya dengan formasi yang baru dan struktur baru boleh terjadi peningkatan keefektifan pelayanan sehingga pelayanan di gerejamu di GKI Gading Indah ini makin baik Tuhan. Kami juga akhirnya ingin berdoa bagi peringatan Jumat Agung maupun Paskah Tuhan, kiranya Engkau akan sertai dan pimpin supaya jemaat-Mu akan ditolong. Bahkan melalui Prapaskah Engkau akan menolong jemaat-Mu untuk bisa lebih menghayati makna kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Sehingga kami tidak melewati kegiatan ini hanya begitu saja, tapi sungguh kami dapat mendapat berkat dan juga dapat pemahaman, bahkan mendapatkan perubahan hidup yang lebih berkenan pada Tuhan. Kami berdoa untuk panitia yang melayani semua ini, kiranya Engkau yang beri kekuatan, beri mereka hikmat dan juga para pelayannya, baik yang bawa firman maupun yang bawa pujian, pemusik, kiranya semuanya dapat melakukan pelayanan dengan baik, termasuk juga tim audiovisual, tim multimedia yang merekam, kiranya Engkau juga akan sertai semuanya. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami semua ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dan marilah kita bersama-sama menyambut dan menerima berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber segala cinta kasih kekal, Kristus penebus yang memulihkan dunia, serta Roh Kudus Sang Sahabat yang berdiam dalam hati kita, memenuhi hati kita dengan kasih setia, pemulihan dan persahabatan, serta memampukan kita untuk memancarkannya melalui keberanian untuk bangkit dalam kehidupan, kini dan selama-lamanya. Hosana. Amin.
dan saudara yang terkasih, demikianlah persekutuan kita dalam Malam Puji dan Sabda GKI Gading Indah. Sampai bertemu kembali Kamis ketiga bulan April 2021. Bagi saudara yang divaksin maupun belum divaksin, tetap jaga kesehatan dan keselamatan diri, keluarga, dan sesama dengan disiplin melakukan protokol kesehatan. Pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan, dan sebaiknya di rumah saja. Tuhan beserta kita. Thank